Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu di mata kuliah basis data di pertemuan pertama ya, menggunakan sistem informasi akademik yang baru. Di sistem informasi akademik ini, untuk presensi harus menggunakan mahasiswa nggak bisa absen mandiri seperti di kampus sebelumnya ya. Jadi harus nanti saya akan share QR code ketika absensi ya. Sudah pernah sudah ada kelas sebelumnya kan berarti? Sudah Berapa? ada ya. Oke, materi sudah saya share di Siakat ya. Pertama, kita bahas kontra perkuliahan dahulu. Ini biasanya kalau kontra perkuliahan, kalau di kurikulum sebelumnya yang tidak menggunakan kurikulum Outcome Based Education, OBE, biasanya parameter penilaian itu berdasarkan 4 komposisi ya. Ada kehadiran berapa persen, terus tugas UTS, UAS. Kalau tidak menggunakan kurikulum OBE, saya biasanya parameter penilaiannya seperti ini, kehadiran, tugas, UTS, dan UAS ya. Kehadiran saya buat paling kecil karena saya itu tidak terlalu memusingkan kehadiran. Jadi kalau pengen lulus adalah kuncinya harus mengerjakan, nggak harus ya, paling nggak mengerjakan tugas. Parameter paling penting adalah karena di sini poinnya paling banyak, itu adalah UTS dan UAS. Jadi parameternya harus ngerjakan UTS dan UAS dan tidak melakukan plagiarisme. Termasuk ya juga tugas gitu ya. Karena ini poinnya paling besar. Tapi karena ini semester 2 menggunakan kurikulum OBE, jadi nanti penilaiannya atau kelulusan itu berdasarkan pencapaian CPL, capaian pembelajaran lulusan ya, sama CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi nanti parameter penilaiannya itu berdasarkan CPMK ya, capaian CPMK. Oh, dia beda seperti. Jadi nanti seumpama kalau ada tugas, di tugas itu nanti ada soal pertama itu untuk mengetahui capaian CPMK berapa gitu ya. 1, 2, atau 3. Di sini ada 5 CPMK. Jadi UTS-nya nanti CPMK berapa, UAS-nya CPMK berapa. Jadi ketika ada nilai yang tidak terpenuhi di CPMK 1 ataupun 5, nanti harus mengulang poin CPMK yang belum tercapai. Seperti itu ya. CPMK pertama memahami konsep dasar terminologi dan peran sistem bahasa dalam pengembangan sistem informasi, konsep dasar. Jadi sebelum mulai menggunakan basis data harus paham konsep dasarnya dulu. Ini yang paling penting karena pengalaman dari sebelum-sebelumnya ya, mahasiswa sudah semester 7 sudah harus melakukan kerja praktek gitu, tapi nggak paham konsep basis data. Secara definisi, tujuan, dan lain sebagainya itu masih belum paham. Jadi harus paham teori terlebih dahulu. Kuncinya apa? Kuncinya ya membaca. Nggak ada jawaban lain selain harus dibiasakan membaca. Membaca itu juga tidak menyelesaikan masalah ya. Setelah membaca, harus bisa memahami apa yang dibaca. Setelah bisa memahami apa yang dibaca, harus bisa mengingat dan mengimplementasikan. Proses belajar seperti itu ya. Kalau ada yang
merasa dirinya sebagai mahasiswa informatika apalagi, tapi tidak suka membaca, tidak membaca satu paragraf aja gak mau, ya jangan harap bisa disebut atau jangan harap bisa mempunyai kompetensi seperti mahasiswa yang lain. Apalagi informatika. Informatika itu yang dilihat bukan nilai ya, skill, kemampuan atau kompetensi. Sama kayak pesilat gitu ya. Orang disebut pesilat punya sabuk hitam, itu nggak dilihat sabuknya, tapi kemampuannya dilihat. Apakah mampu atau enggak ya. Kemana-mana bawa sabuk hitam tapi nggak punya kemampuan apa-apa ya, nggak bisa dianggap sebagai ahli, termasuk di bidang informatika ini. Kalian membawa ijazah S1 kemana-mana, tapi membuat program mencetak angka 1 sampai 10 aja nggak bisa, nggak ada gunanya itu ijazah. Mencetak angka satu, mencetak bilangan genap aja masih nggak bisa, ya nggak ada gunanya. Itu nggak ijazah itu nggak menunjukkan apa-apa ya. Jadi harus diniati dari sekarang. Mumpung masih semester 2, ini saya wanti-wanti bagi mahasiswa yang baru masuk, baru memulai semester 2, jangan nanti di tengah jalan kalian punya pemikiran, kayaknya saya salah masuk jurusan deh. Nah, pemikiran kayak gitu banyak banget yang saya temui di mahasiswa ya. Hampir mungkin di atas 50% mahasiswa di Pelita Bangsa. Saya bisa ngomong sampai 50%. Alasannya kayaknya salah masuk jurusan. Ya kan nggak ada yang maksa kalian masuk jurusan informatika ya. Ini kan kehendak kalian sendiri. Jadi ya silakan bertanggung jawab atas pilihannya. Kalau sudah memilih untuk menjadi mahasiswa di bidang informatika, ya silakan bersungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Proses itu nggak ada yang mudah ya. Proses itu nggak ada yang instan. Harus mengalami yang susah-susah dulu. Termasuk proses belajar. Yang kedua, menganalisa kebutuhan data dan merancang struktur basis data yang efisien dan baik. Jadi basis data itu nggak tiba-tiba muncul ya. Jadi bagi yang belum paham apa sih basis data itu, semua aplikasi, entah itu aplikasi mobile, desktop, atau aplikasi berbasis web itu menggunakan database ya, basis data supaya aplikasi itu bisa menyimpan data. Dan itu harus dirancang terlebih dahulu. Harus paham konsep struktur basis data dan merancangnya. Kemudian menerapkan prinsip perancangan basis data melalui pembuatan IR diagram, Entity Relational Data. Harus bisa merancang IRD-nya dan menormalisasi data. Nanti kita bahas apa sih data yang tidak normal itu. Ini juga penting. Keempat, mengimplementasikan basis data menggunakan DBMS, Database Management System, dan bahasa SQL ya, bahasa pemrograman yang digunakan untuk database istilahnya. Struktur Query Language, SQL. Ada yang nyebutnya SQL, ada yang nyebutnya SQL, dan lain sebagainya. Sesuai standar yang berlaku. Menggunakan basis data untuk menyelesaikan permasalahan sederhana secara logis, sistematis, dan bertanggung jawab. Oke, itu yang CPL yang akan dicapai dalam 16 pertemuan. Ini link grup WA kelas. Silakan join yang belum join karena nanti kalau saya tiba-tiba nggak bisa ngajar, kalau kadang ada kegiatan, ada rapat gitu ya. Nanti saya info di grup. Termasuk link Zoom ya kalau tiba-tiba link Zoom-nya berubah. Atau tiba-tiba link-nya nggak bisa diakses ya. Oke. Selanjutnya, sebelum masuk ke konsep basis data, kalian harus paham bahwa sistem komputer terdiri dari 3 komponen.
inti ya. Ada hardware, software, dan brandware. Hardware perangkat keras, kalau dalam bahasa Indonesia ya. Software perangkat lunak, brandware orang yang menggunakan ya, manusianya. Basis data masuk ke dalam komposisi yang di tengah ya, perangkat lunak software. Tapi kalian harus paham dulu ya, apa itu hardware dan termasuk fungsi-fungsinya. Hardware itu ada banyak macam. Ini juga harus dipahami. Paling nggak mahasiswa informatika paham konsep fungsi dan definisi bentuknya, gitu ya. Kalau nggak tahu, ya belajar. Sekarang udah ada HP, HP-nya dibuka, motherboard itu gunanya apa? Dicari tahu kalau nggak tahu. Motherboard itu jenisnya apa saja? Produsennya siapa aja? Teknologi yang digunakan apa aja? Biar paham. Terus RAM itu kepanjangannya apa? Gunanya apa? Fungsinya apa? Ukurannya apa aja gitu ya? Gunanya apa gitu ya? Kalau rusak itu apa yang terjadi? Hard disk, SSD, CPU gitu ya. Monitor, mouse, keyboard, printer, speaker, dan lain sebagainya. Ini namanya hardware. Harus paham konsepnya ya. Jadi dipelajari yang belum pernah ketemu, belum pernah punya komputer ya. Walaupun belum pernah punya ya, lihat di YouTube. Ada yang rakit komputer, dipahami. Supaya paham. Kemudian software. Software berdasarkan jenisnya itu ada tipe beberapa jenisnya. Yang pertama operating system, sistem operasi. Berdasarkan sistem operasi itu dibagi ada namanya Windows, Unix, macOS, dan Linux, dan lain sebagainya. Ada banyak. Itu yang berbasis desktop ya. Kalau sistem operasi mobile, ada Android, iOS, dan lain sebagainya. Ini software. Ada programming language. Bahasa pemrograman itu juga termasuk dari software atau perangkat lunak. Ada Java, PHP, C, C++, Python, dan lain sebagainya. JavaScript, HTML ini nggak masuk ke bahasa pemrograman sebenarnya. Terus ada program aplikasi, yaitu program yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman yang berjalan di atas sistem operasi. Kayak Microsoft Office, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Aplikasi yang berjalan di sistem operasi dan berjalan di aplikasi mobile. Tergantung jenisnya. Berdasarkan device-nya nanti dibagi lagi. Nah, kalau berdasarkan device-nya atau program itu berjalan di atas apa gitu. Device apa, perangkat apa, itu dibagi secara umum ya, secara umum paling besar. Sebenarnya ada banyak ya. Tapi secara umum paling besar itu ada tiga. Web app development, aplikasi berbasis web yang berjalan di browser, disebut web app development. Terus ada apa namanya mobile app development, yaitu aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi mobile, entah itu iOS, Android, ya. Itu kan bahasa pemrogramannya sendiri. Ya. Dan aplikasi desktop yang berjalan di sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS gitu ya. Berjalan di atas komputer. Dan ini kan sendiri-sendiri. Dan masing-masing juga mempunyai teknologi basis data sendiri-sendiri, basis datanya. Nah, untuk arsitektur, tadi perangkat lunak berdasarkan device-nya atau perangkatnya. Kemudian untuk sebuah perangkat atau sebuah perangkat lunak itu berjalan menggunakan arsitektur nih. Arsitektur itu yang membentuk aplikasi tersebut. Nah, secara umum arsitekturnya itu dibagi menjadi dua. Monolitik arsitektur istilahnya, sama microservice arsitektur. Untuk yang pertama kali belajar, kita menggunakan arsitektur monolitik ya. Monolitik itu kan, mono itu satu ya. Artinya apa? Satu kesatuan. Jadi
perangkat lunak tersebut semuanya susunannya dalam satu device atau dalam satu host, dalam satu perangkat, user interface-nya, bisnis layernya, desain interface-nya, database-nya itu dalam satu komputer server, teman. Itu monolitik. Sedangkan microservice itu perangkat lunak yang dibangun di atas service-service yang kecil-kecil gitu. Mikro itu kecil, service itu layanan. Jadi dipisah-pisah, layanannya dipisah, database-nya dipisah. Tujuannya apa? Ini untuk sistem atau perangkat yang arsitekturnya membutuhkan arsitektur yang besar. Jadi dipisah-pisah. Dipisah supaya tidak menjadi satu kesatuan. Sama kayak rumah ya. Kalau rumah penghuninya cuma 2 orang ya satu kamar aja. Satu kamar mandi gitu ya. Tapi kalau penghuninya sudah 20 orang kan nggak mungkin satu kamar mandi. Harus dipisah-pisah per kamar. Analoginya seperti itu. Oke, baru kemudian kita masuk ke basis data. Jadi basis data itu adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan data. Data itu apa? Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Data itu apapun itu ya. Data mahasiswa. Cara paling gampang definisi data ya. Kalau sudah terbiasa menggunakan Excel, Microsoft Excel ya, spreadsheet, yaitu data. Teks yang kalian simpan di dalam spreadsheet itu data. Ya, data bisa dalam bentuk teks, yang paling umum dalam bentuk teks ya. Tapi nanti ada juga data yang dalam bentuk gambar, video, dan lain sebagainya. Kalau ini yang saya bahas datanya dalam bentuk teks ya disimpan di spreadsheet seperti itu. Nah, teknologi yang digunakan itu ada banyak macam dalam sistem basis data. Ada relational database, basis data berelasi. Kenapa disebut basis data berelasi nanti kita bahas. Yang akan kita pelajari ini tipe yang pertama ya. Type of database ya. Tipe-tipe basis data. Yang akan kita pelajari adalah relational database di semester ini. Tapi itu bukan satu-satunya teknologi yang ada dalam penyimpanan basis data. Ada namanya NoSQL database, ada object oriented database, ada hierarchical database, ada network database, ada cloud based database, ada banyak tipe. Tapi untuk yang baru pertama kali belajarnya masih relational database. Database yang berelasi. Maksudnya apa? Ini contoh gambarannya. Relational database itu terdiri dari beberapa tabel ya. Ini gambarnya tabel seperti di Excel aja. Ada tabel student, dia berelasi dengan student course, berhubungannya sama course itu mata kuliah ya. Course ID, nanti di sini ada nama course-nya, nama mata kuliahnya. Jadi sebelum masuk ke pembuatan database-nya nanti belajar dulu bagaimana merancang database seperti ini. Supaya relasinya itu benar. Jangan sampai aplikasinya sudah jadi, database-nya sudah ada, tapi rancangan database-nya salah ya. Jadi harus mengulang dari awal kalau salah di perancangan. Kemudian itu database-nya. Nah, tool-nya atau perangkat yang digunakannya apa? Sama kayak kalau kita belajar Python gitu kan, kita bisa menggunakan Visual Studio Code atau bisa menggunakan Notepad++ atau bisa menggunakan IDE ya. IDE. Nah, kalau database, relasi database itu ada banyak macam tipe. Ada Oracle, ada MySQL, MS SQL, dari Microsoft gitu ya. Ada IBM DB2. Jadi ini disebutnya Relational Database Management System ya. Yaitu sistem manajemen sistem yang kita pakai untuk menghandle database relasional. Nanti kita akan menggunakan MySQL atau MariaDB
Itu jadi database-nya itu menggunakan MySQL ya. Jadi MySQL itu DBMS, bukan basis data. Basis datanya menggunakan SQL atau relational database. MySQL itu nama produk ya yang kita pakai atau RDBMS, Relational Database Management System. Jadi what is MySQL? Apa itu MySQL? MySQL is SQL-based RDBMS, yaitu database SQL berbasis RDBMS for web basis data atau untuk database aplikasi berbasis web. Nggak harus aplikasi berbasis web sih. Sebenarnya MySQL juga bisa kita pakai untuk aplikasi berbasis desktop juga bisa sebenarnya. Tapi yang paling umum dipakai adalah berbasis web. Selain MySQL sebenarnya ada teknologi lain ya. Ada namanya SQLite, ada namanya Postgres SQL gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kenapa saya menggunakan MySQL ya karena yang paling banyak digunakan gitu ya. Jadi bukan satu-satunya, tapi yang paling banyak digunakan adalah MySQL. Bagaimana penyebutan SQL di dalam bahasa Inggris? Kalau kalian melihat tutorial di YouTube gitu ya, ada yang nyebutnya SQL, SQL, ada yang nyebutnya SQL dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu kaget nyebutnya ya. SQL, SQL, SQL dan lain sebagainya. Itu cuma penyebutan aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kira ada yang mau ditanyakan? Ya, ngajar. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Kalau nggak ada, kemungkinan di pertemuan selanjutnya saya akan buat tes ya. Beberapa pertanyaan dari apa yang saya sampaikan hari ini untuk mengetahui pemahaman kalian. Oke, selanjutnya mungkin absensi ya. Saya akan share QR code dalam 5 menit, jadi harus disiapkan. Saya sih pengennya masing-masing absen mandiri ya. Tapi di sini nggak bisa, nggak ada menu absen mahasiswa, absen mandiri. Silakan absensi. Waktunya jam 1 sampai 13.05 ya. 13.05 saya close. QR code ini nge-refresh tiap 5 detik ya. Jadi nggak bisa di screenshot terus dikirim ke tempat lain atau ke temennya. Karena nanti QR code-nya nggak akan invalid ya. Karena sudah ganti QR code yang baru. Jadi harus real time. Saya nggak tahu kalau kalian Zoom-nya pakai HP, itu gimana absensinya ya. Harus pakai 2 HP ya, kalau nggak pakai laptop. Kalau satu HP, dia kalian harus buka aplikasi Adlink, terus buka Zoom, baru scan. Nggak tahu bisa atau nggak, saya nggak pernah nyoba.
Sudah semua? Ada yang belum? Saya belum, Pak. Kayaknya 5 menit kelamaan ya. Belum, Pak, sebentar. 3 menit harusnya. Sudah? Sudah semua ya? Saya sudah, Pak. Oke. Sudah, Belum Pak, Pak. aduh, Pak saya belum Pak. Eh, Oh, saya belum, Pak. tadi kemana aja kalau belum? Saya Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ya? Oke. Ada yang ditanyakan kira-kira untuk materi kita hari ini? Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan dipelajari ya. Kalau kalian lihat materi yang saya sampaikan ini semuanya gambar. Nggak ada teksnya. Teksnya itu yang saya omongkan. Nanti di pertemuan selanjutnya, saya akan bikin tes beberapa pertanyaan dari apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih yang sudah datang. Ini kalau saya ngajar sengaja pakai Zoom karena saya rekam ya. Jadi nanti akan saya share link rekaman perkuliahannya di link sama di grup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi